Ya, shalom Bapak Ibu, pendeta yang sangat diberkati dan semakin diberkati. Anda hamba Tuhan yang bernaung di bawah BPD GPD Jakarta, khususnya di 5 wilayah Jakarta. Nah, yang hadir pada hari ini adalah mewakili wilayah Bapak Ibu yang di Jakarta Pusat. Karena beliau adalah Ketua Perwil Jakarta Pusat, Bapak Pendeta Ineng Sarjana. Kalau Anda yang di Jakarta Selatan nih, sama seperti saya Jakarta Selatan. Ada Bapak Pendeta Panca Paruntung ya, beliau Sibit Teologi Jakarta Selatan, beliau juga dosen. Nah, kalau di seberang saya nih, beliau yang saya sampai sekarang penasaran, renovasinya gimana Pak? Renovasinya Pak, gereja Pak? Oh, saya kira wakilin dari siapa? Bapak Gembala Sidang GBI Glory United. Di daerah mana situ Pak? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Daerah yang ramai. Itu sudah jadi tuh yang 2 lantai itu. Itu kita renov, cuma tinggal finishing sekarang. Tinggal finishing. Iya. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau pas kebetulan dapat jiwa, wah saya tinggalnya di daerah Kelapa Gading, sementara Anda mungkin bukan di daerah sana, boleh dititipkan ke Pak Pemerintahan. Loh, sama aja kan, yang penting bertumbuh, betul nggak Pak? Saya juga suka gitu, Bapak tinggal di mana? Makanya tadi saya tanyakan Bapak, oh di Roxy. Oh, ya. Jadi kalau daerah Mau sana kasih ya jiwa saya ke tinggal. saya ya. Iya loh, yang penting bertumbuh. Betul. Iya. Kalau Pak Panca Gembala Sidang GBI Tendean. Oh, Tendian, berarti Tendian Plaza Bapak? Tendean di Mampang Perapatan. Di sebelah mananya tuh Mampang Perapatannya? Di belakangnya Koramil, di belakang Koramil ada Komseko, dan di belakang Komseko satu tembok dengan kita, GBI Tendean. Wah, udah lewatin Koramil. Siapa Aman terkendali. siapa yang berani ya kan? Ya, tapi kalau di tempat kita juga siapa berani, karena malaikat Tuhan juga melindungi kita. Amin ya. Kalau ini udah jelas semua nih lokasi-lokasinya ya. Iya. Ya, saya juga di Jakarta Selatan Pak, tapi kalau saya di daerah Kota Kasablanka. Iya, gitu. Gitu. Tapi yang pasti kalau untuk mau ngobrol-ngobrol, ngeteh, ngobrol teologi itu di Studio Mini BPD GPD Jakarta. Lokasinya di sini nih, di Jelambar. Ya. Latu Menten ya. Ya. Saya taunya keluar tolnya Jelambar. Oke deh, kita sebelum ngobrol kita ngeteh dulu ya, Iya, karena mau ngobrol harus ngeteh dulu. Yang kita omongin sekarang bukan masalah jabatan sahabat-sahabat saya yang ada di studio ini, tapi jabatan Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dikatakan sebagai Raja. Konsep kingdoms, konsep kerajaan ini. Kenapa mengambil konsep disebut sebagai Raja? Raja itu kan penguasa atau pemerintah gitu. Ya, yang paling tinggi. Di atas raja siapa? Nggak ada. Raja yang paling tinggi. Kalau istilah zaman dulu itu raja adalah he is the law, dialah hukumnya. Gitu. Dia yang menentukan hidup mati seseorang. Ya, jadi kalau itu raja itu, ini raja itu sepertinya dia raja, dia juga adalah tuan kan. Jadi kalau Mandarin itu bagus tuh. Kalau Wang itu kan tulisnya 3 garis ya. 1 mewakili langit, 2 bumi, di tengahnya ada salib kan. Itu Wang, raja. Wang. Terus kasih 1 titik di atasnya adalah jadi Chu, tuan gitu. Oh. Tuan. Jadi raja dimahkotai. Kalau istilah simbol-simbol ya. Menurut ya mereka yang sekolah itu. Berarti memang betul ya, Rus surga identik dengan konsep kerajaan ya. Kerajaan surga gitu, atau ada kaitan ke sana nggak? Kalau istilah raja kan istilah sistem tidak bisa lepas dari sistem pemerintahan kan. Kekuasaan. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang chaos gitu, dia ada sistem pemerintahannya. Paling tinggi kan sistem kita kenal raja. Nah, kalau bicara mengenai nabi, Pak Nengah, nabi kok disembah? Mohon izin maaf nih. Ada pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang kita kalau pendeta suka ketemu gitu. Kira-kira gimana pengalaman Bapak? Ya emang kadang-kadang ya dalam pengalaman khusus pelayanan, orang kan nggak ngerti, khususnya mereka yang di luar kekristenan tentu nggak mengerti kok Yesus disebut Tuhan, disebut Raja, disebut Nabi. Ya kadang-kadang terutama jabatan imam, raja, nabi, nah itu kan seolah itu kan jabatan-jabatan manusiawi, ya kan, beda dengan dia sebagai Tuhan. Ini kan manusiawi.
Nah, mereka melihat hanya dari sisi manusiawi Yesus, yaitu kemanusiaan Yesus sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Mereka tidak melihat keilahian Yesus. Lalu mereka, loh, katanya nabi, kok nabi disembah, ya kan? Itu sih wajar ya pertanyaan mereka. Nah, karena mereka nggak mengerti sisi keilahian Yesus. Nah, padahal Yesus memang ya dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga tadi sudah dibilang, dia juga raja, dia juga imam, dia juga nabi. Nah, tentu setiap jabatan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sebagai nabi, kita tahu nabi secara sederhana kan mewakili Tuhan atau Allah untuk menyampaikan firman atau kehendaknya kepada umatnya Tuhan atau umat manusia. Nah, kalau Yesus sebagai nabi, dia mewakili Allah atau Bapanya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan untuk umatnya. Jadi itu secara sederhana, ini kita nggak usah pakai definisi-definisi yang rumit-rumit. Nabi itu kan tugasnya menyampaikan firman Tuhan bagi umat manusia. Nah, Yesus dia jabatannya sebagai nabi, dia menyampaikan firman Tuhan, firman Bapanya kepada umat manusia, kepada murid-muridnya misalnya, kepada orang-orang yang dia jumpai, dia menyampaikan firman atau mewakili Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi firman Tuhan. Oke. Kalau Pak Panca, bagaimana menjelaskan karya Yesus Kristus sebagai imam di dalam konteks ini? Imam adalah pelayan Tuhan ketika imam-imam ini ditugaskan untuk melayani Tuhan, dan ada imam besar ya. Imam ini harusnya keturunan Lewi, tetapi Kristus bukan keturunan Lewi. Nah, sebenarnya imam besar itu juga memang pemimpin ibadah, tetapi mulai ketika Daud, Salomo itu merangkap semua itu. Kalau tadi dikatakan Yesus sebagai raja, Yesus sebagai imam besar, kan tadi raja adalah penguasa. Nah, imam besar ini melakukan segala tugasnya. Daud, bahkan Salomo itu mentahbiskan bait suci, memberkati rakyat Israel yang sedang ada dalam ini. Jadi ada raja, imam, tidak bisa memang dipisahkan. Kalau nabi adalah juru bicara Tuhan yang menyampaikan apa yang Tuhan mau. Nah, imam itulah pelaksana pelayanan dalam kekuasaan seperti raja penguasa begitu. Artinya fungsi berarti ya, fungsi juga ada sebagai fungsinya sebagai imam. Ya. Bukan hanya sebagai karya, tapi fungsinya juga sebagai imam, menjalankan jabatannya, fungsinya seperti apa, lalu juga nabi juga seperti apa, dan jabatan sebagai raja juga bagaimana. Ya, memang salah satu ininya adalah imam besar itu kan yang membawa persembahan hanya sekali setahun memasuki ruang maha suci. Sedang Kristus sendiri adalah membawa, ya, dia sendiri yang dikorbankan ketika tirai bait Allah terbagi dua. Masuklah Tuhan Yesus Kristus sebagai darah anak domba yang dipersembahkan untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, karena memang tugas imam biasanya mengorbankan anak domba dulu untuk supaya kalau ada kesalahan ya kan, dosa ditanggung gitu kan, dengan korban. Ya. Tetapi ini semua manusia ditanggung oleh imam besar yang di atas imam besar. Tidak lagi melalui imam membawa darah korban dari persembahan itu dari hewan, tetapi sekarang darahnya sendiri yang dicurahkan. Nah, saya senang dengan dibilang korban ini. Betapa besar korban darah Kristus itu ya, ketika dimulai di
Taman Getsemani, Ya. peluhnya sudah menetes ke bumi seperti darah. Darah, ya. Habis itu dipakaikan dengan Mahkota duri. mahkota duri. Kata orang itu mahkota duri itu mungkin 7 sampai 10 cm. Dan ketika tidak masuk dipukul dengan bulu. Jadi sudah menusuk kepalanya. Dan darahnya ketika sudah keluar dari pengadilan dipukul. Yahudi mengatakan 39, karena itu 40 jadi 39. Itu buat peraturan Yahudi. Tetapi orang Romawi, tentara Romawi nggak kenal itu aturan itu. Jadi sekujur tubuhnya dipecut dengan pecut itu, dan tubuh itu keluar disertai dengan darah. Sampai pada akhirnya kalau kita lihat, kita ini dibela sampai titik darah penghabisan. Karena ketika sudah di kayu salib, tidak boleh jenazah di kayu salib digantung, maka sampai pada Yesus ternyata sudah mati. Ya. Nah, Pak Puji, Ayo. tentang kematian ini, Pak. Berarti kalau kita masuk ke kematian berarti kita masuk karya yang luar biasa. Apa nilai yang begitu mulia terkandung dari kematian Yesus menurut Pak Panca yang bisa dijelaskan kepada jemaat, juga pada orang-orang jiwa-jiwa baru? Jelas ya, kematian Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 itu dikatakan di situ bahwa Allah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ayat Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini berarti kaitannya dengan karya kebangkitan. Ya. Ya. Gimana Pak Nanga? Jadi ya, jangan kami yang Pak Nanga ya, mohon izin ya. 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 Sekarang sudah masuk nih ke poinnya. Berarti kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ya, kematian Kristus kita maknai itu kan sebagai korban. Ya, karena kita tahu dalam perjanjian lama itu kan untuk menebus dosa ketika umat manusia, atau kita pakailah istilah umat Israel, jatuh dalam dosa, mereka harus mempersembahkan korban berupa binatang. Nah, ini luar biasa. Jadi setiap kali orang itu berdosa harus potong binatang. Nah, kita bisa bayangkan ini berapa kali berdosa, potong binatang, lama-lama bisa bangkrut ya kan, saking banyaknya. Tetapi, Itu kalau yang bisa beli Pak. Iya, Dan itu kalau bisa beli. Mas sebentar maaf nih. Iya. Daripada beli itu buat makan aja susah. Nah, gimana? itu terkukur, burung terkukur ya. Burung, dia seperti burung. Nah, di sini kita lihat karya Kristus itu luar biasa, karena itu dibilang kita ditebus bukan dengan barang yang fana, ya, pada dengan barang darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Nah, karya Kristus ini yang kebangkitan. iya luar biasa ya. Jadi melalui darah Kristus itu kita mengalami apa yang disebut dengan penebusan. Kita ditebus oleh darah Yesus dan juga dikuduskan oleh darah Yesus, bukan lagi oleh darah binatang. Nah, kebangkitannya itu saya sudah jelaskan juga, itu adalah sebuah kemenangan. Yesus menang dari maut sehingga dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sehingga nah maut di sini kan bisa juga artinya kebinasaan. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus yang bangkit, maka kita sudah bebas dari maut. Nah, maut yang biasanya diterjemahkan bukan sekedar mati, tapi lebih kepada kematian yang kedua atau kematian untuk selama-lamanya. Artinya berpisah, ya, kematian kekal, berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tetapi kebangkitan Yesus telah membuat kita bebas dari maut. Artinya kita tidak lagi mengalami kematian kekal, tidak lagi berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, tetapi melalui kebangkitannya itu kita
satukan kembali. Hubungan kita dengan Allah diperbaharui, ya, hubungan kita dipulihkan sehingga kita tidak lagi menjadi setru Allah, tetapi kita menjadi sekutu Allah. Kita tidak lagi budak, tetapi kita anak. Nah, Ini sebelum saya ke Pak Bun Bintan nih melengkapi ini. Sebentar ya Pak ya. Saya tertarik, Pak Nengah mohon izin sebentar. Pak Nengah kapan kali pertama menerima Yesus sebagai juru selamat? Maaf saya bertanya begitu. Ya, betul? Kalau sebelumnya Bapak awalnya bukan. Bukan. Apa yang karena dari penjelasan Bapak itu saya melihat penjelasannya itu personal. Iya, personal. Iya. Memang ya kekristenan itu kadang-kadang sifatnya lebih personal, ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, Allah, perjumpaan kita dengan Tuhan. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak bisa percaya akan karya kematian dan kebangkitan Kristus? Sehingga Bapak bisa jelaskan. Ya, kalau dijelaskan satu hari nggak cukup karena panjang sekali. Makanya perasaan Bapak gimana? Ya. Mungkin mewakili yang nonton nih, Pak. Kebetulan ada juga yang belum mengenal Kristus kan. Ya, tentu ya. Saya dulu kan tentu bukan orang percaya. Ya, dari saya bukan orang percaya. Saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya dilahirkan ya dari keluarga non Kristen yang sangat kuat pegang tradisi. Dan saya secara manusia tidak mungkin bisa kenal Tuhan. Secara akal manusia nggak ada cerita nih ya. Nggak ada cerita. Akan menjadi pengikut Kristus. Jangankan menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, pengikut Kristus saja tidak tahu. Bahkan saya dulu pikir semua dunia ini isinya orang yang kepercayaan saya. Saking saya ada di desa yang terpencil pada zaman itu, yang di peta tidak ada. Ya. Nah, singkat saja pertemuan pribadinya. Nah, pertemuan pribadi tentu melalui sebuah penginjilan, ya. Nah, itu penginjilan itu kebetulan ada orang Bali asli juga yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi dia menginjil kepada saya pakai bahasa Bali yang halus. Jadi nancep benar bahwa Allah itu yang di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kasih. Dia tidak pernah menuntut. Nah, ini dalam konteks waktu itu ya. Tidak pernah menuntut. Sementara Tuhan yang saya berdoa adalah Tuhan yang menuntut. Oke, ini pribadi. Iya, pribadi yang menuntut gitu. Wah, kalau kita terlambat kasih ini, ada saja yang terjadi dalam keluarga kita. Nah, ketika itu, saya langsung begitu tertarik. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ngambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu luar biasa, terjadi satu perasaan yang tidak bisa saya jelaskan secara ini ya, tapi itu perasaan yang pertama kali terima Yesus, perasaan yang tidak bisa, seperti saya tidak menginjak bumi, kira-kira begitu, saking indahnya gitu ya. Saking indahnya. Ini tadi Pak Panca kayaknya mau cerita sedikit nih pengalaman pribadi sama Tuhan. Puji Tuhan, saya dari keluarga Kristen, tetapi dijalani dengan biasa hal itu. Nah, rutinitas maksudnya ya, awalnya rutinitas gitu. Ya memang karena sudah keluarga Kristen, jadi ya begitu sudah dilahirkan dalam Kristen. Tetapi seiring dengan perjalanan hidup ini, saya mau bertanya, apa bedanya iman dengan percaya atau belief dengan faith? Percaya itu kan karena dilihat dengan kasat mata. Ya. Kalau faith, iman apa? Dilihat dengan mata rohani. Kita mana tahu surga, kita mau tahu apa? Kenapa percaya kita diselamatkan masuk surga? Yohanes 20 ayat 29 berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu belief itu, iman, faith itu. Faith itu ya. Dilihat dengan mata rohani. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi kita tepuk tangan dulu dong buat kesaksiannya sahabat-sahabat kita. Ini baru nih langsung poin terakhir sekaligus konklusi, Pak Bun Bintan. Kematian, kebangkitan tidak ada artinya tanpa kenaikan. Dari pengalaman pribadi Pak Nangga dan juga Pak Panca, apa yang bisa Pak Bun Bintan lengkapi mengenai hal ini?
sebelum ke hal kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, buat saya kalau saya belajar kristologi, saya belajar diri saya. Karena Kristus itu tidak bisa terpisah dengan orang-orang percaya. Waktu dia lahir karena kita, ya kan? Dia mati karena kita dan untuk kita, di posisi kita. Dia bangkit juga untuk pembenaran kita. Dia naik ke surga, di sebelah kanan kita ikut duduk bersama dengan dia di sebelah kanan Bapa. Jadi kalau buat saya itu Kristus itu adalah segalanya buat kita dia. Amin. Kalau saya belajar kristologi, saya belajar siapa saya dalam Kristus. Nah kalau buat saya, ketika saya mengingat apa yang dikatakan 1 Korintus 1 ayat 30, kita ada dalam Kristus, oleh Allah kita ada dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus ini jadi hikmat kita, kebenaran kita, kesucian dan penebusan kita. Itu dahsyat itu. Jadi kalau bicara kenaikan, semua kaitan dengan kita. Tuhan Yesus nggak perlu naik jadi raja, dia kan dia Allah dari sononya awalnya kan. Dia Tuhan, dia pencipta. Jadi dia naik itu semua karena kita. Nah dia bawa kita duduk sebelah kanan bersama dia sesuai dengan dikatakan dalam Efesus pasal 2. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Yesus itu harus naik ke surga sih? Jawabannya menurut saya adalah karena ada kepentingan kita. Kepentingan kita. Di 1 Korintus 1 ayat 30 tentang dia menjadi hikmat kita, dia menjadi kebenaran kita, menjadi kesucian kita dan penebusan kita. Jadi saya setuju Pak. Ini luar biasa ya Pak. Ini saya yakin, saya aja dari tadi nahan air mata nih. Kalau bicara tentang Tuhan Yesus, itu kayaknya sesuatu yang personal ya Pak ya. Lidah kita tuh kadang jadi keluh gitu ya. Karena langsung ingat semua bagaimana cara Tuhan itu bisa mengubah paradigma kita yang tadinya cuma sebatas ini kok bisa ngerti, bisa bahkan bisa merasakan kehadiran Allah. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, pembicaraan kita hari ini mengenai kristologi, kalau Anda bertanya, kurang lengkap. Nah, kalau Anda mau lengkap, Anda bisa mengikuti studi secara formal di Sekolah Teologi Bethel, Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Ya, di sana Bapak juga dan Ibu bisa janjian sama Pak Lumintat atau Pak Patus Legowo atau juga Pak Maringan, Pak Kiki atau termasuk Pak Nana dan juga Pak Panca. Banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan yang siap untuk saling memberikan masukan dan juga mengupgrade pengetahuan kita. Memang ngeteh di setiap episode sekali lagi pembicaraannya dan pembahasannya ringkas, singkat banget ya, seperti hidup kita ya Pak, sangat singkat ya. Waktunya sudah sangat dekat gitu ya, tapi bukan dekat kenapa? Karena memang waktunya sudah untuk kita ngobrol-ngobrol sudah selesai. Tetapi kami di sini sepakat karya Tuhan Yesus atas Bapak Ibu tidak pernah selesai. Iya. Untuk itu tetap setia dalam pelayanan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kalau ngobrol teologi harus ngeteh dulu. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Tuhan berkati semua.